Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Nizar Samudin Hanan dari kelas 12 Teknik 2. Di sini saya akan membuat video dialog reporter tentang Indonesia masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yuk, kita langsung ke videonya. Selamat siang pemirsa, hari ini kita akan membahas dua periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Masa demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali membentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, di mana Menteri memegang kekuasaan eksekutif, sementara Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Namun, demokrasi ini diwarnai oleh ketidakstabilan politik. Banyak partai politik bermunculan dan kabinet sering berganti-ganti. Bahkan dalam 9 tahun, terdapat 7 kali pergantian kabinet. Akibatnya, pemerintahan kesulitan menjalankan programnya yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, muncul berbagai pemberontakan di daerah seperti DI atau TII, PRRI atau Permesta dan lain-lainnya. Karena kondisi tidak kondisif, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 ini, menandai awal dari masa demokrasi terpimpin. Nah, pada periode ini, kekuasaan lebih terpusat di tangan Presiden Soekarno, partai-partai politik kehilangan pengaruhnya, dan pemerintahan dijalankan dengan prinsip nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Meskipun politik menjadi lebih stabil, persaingan ideologi semakin tajam antara kelompok militer, komunis, PKI, dan Islam. Sayangnya, kondisi ekonomi tidak membaik. Inflasi melonjak hingga 600%, harga kebutuhan pokok melambung, dan kesejahteraan rakyat semakin menurun. Sementara itu, Soekarno lebih fokus pada politik luar negeri dan proyek-proyek besar seperti Konferensi Asia Afrika dan pembangunan monumen nasional. Puncak dari ketegangan politik terjadi pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Setelah kejadian itu, kekuasaan Soekarno mulai melemah hingga akhirnya muncul Super Semar pada tahun 1966 yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan. Demikian pemaparan mengenai dua periode penting dalam sejarah Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Muhammad Nizar, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Ciao.